Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal ithala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa bi'idmatika wansur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala sampai pada bab yang paling akhir, yaitu mengetahui putra-putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi ayut labu li syahsin ay'rifa auladahu sallallahu alaihi wasallam iddatan wa tartiban fil wiladah li'annahu yanbaghi li syahsin ay ya'rifa sadatil ummah. Dan seyogianya bagi seseorang untuk mengetahui anak-anak atau putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jumlahnya maupun urutan kelahirannya. Kenapa? Karena selayaknya bagi seseorang mereka mengenal pemimpin-pemimpin mereka. Di keluarga Nabi adalah sadatuna, pemimpin kita, panutan kita, maka seyogyanya kita mengenal kepada mereka. Wahum, dan mereka ay auladu sab'atun, salah satu dzukurun wa arba'atun unathun. Maka di antara mereka anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7 orang. 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ini alas sahih menurut pendapat yang
Sahih. Karena ada juga pendapat yang lain. Ada ulama yang mengatakan 8, 9 beda-beda ulama, tapi sepakatnya ulama yang paling banyak mengatakan jumlahnya 7. Bahwa qaulul aktsari ahli nasabi, maka ini adalah jumlah menurut para ahli nasab. Waqala Daruqutni huwa ansad huwa athbat. Dan pendapat Imam Daruqutni bahwa jumlah itu adalah yang paling ditetapkan. Walaupun ada jumlah yang lain, tapi ulama enggak menetapkannya. Yang diputuskan sebagai ketetapan adalah 7 orang. Yang pertama dari urutan kelahiran Sayyiduna Qasim, yaitu namanya adalah Sayyid Qasim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mushtaharun bi Abil Qasim bi annahu awwalu auladih. Maka Nabi sering dijuluki dengan Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Karena apa? Karena anak pertamanya adalah Qasim. Wa qad nasal ulama ala annahu yahrumu ala ghairihi sallallahu alaihi wasallam at-takanni bidzalika sawa'un muddata hayatihi wa ba'daha ala sahih. Dan sesungguhnya para ulama telah menetapkan atas sebuah keputusan diharamkan bagi selain Nabi Muhammad SAW bergelar dengan Abu Qasim, sama saja semasa hidupnya Nabi atau sesudah wafatnya. Walaupun anak kamu nama pertamanya Qasim gitu, diharamkan kamu dipanggil Abu Qasim. Panggilnya siapa? Ya anak kedua kamu. Karena panggilan Abu Qasim itu dikhususkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di kampung kita sering tuh tetangga-tetangga kalau manggil kita nggak manggil nama kita tapi nama anak kita. Pertama, mana sih bapaknya Fatimah mana gitu, mana ibunya Fatimah gitu. Karena disebut namanya kunyah, nama panggilan yang disebabkan oleh anak yang pertama. Jadi orang Arab itu punya banyak sambutan, itu ada nama laqab, ada nama gelar, ada nama kunyah, ada nama marga, beda-beda tuh. Waqad Aisyah Sayyiduna Qasim sab'ata asyar syahrun. Sayyiduna Qasim telah hidup selama masa hidupnya hanya 17 bulan, berarti sekitar setahun 5 bulan. Terus meninggal. Ini anak pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sayyidatuna Zainab yang kedua Siti Zainab ya ba'dal Qasim fil wiladah di dalam urutan kelahiran.
wa adrakatil Islam wa hajarat wa hiya akbaru banati sallallahu alaihi wasallam alal ashah. Siti Zainab dilahirkan setelah Qasim. Dia juga hidup sampai dewasa, sampai memeluk agama Islam, juga ikut berhijrah bersama Nabi, dan dia di antara putri Nabi yang paling besar menurut pendapat yang sahih. Yang ketiga, Sayyidatuna Ruqayyah, Siti Ruqayyah. Kana data jamalin wa matat wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Badar. Siti Ruqayyah, dia adalah seorang wanita yang berparas cantik, putri Nabi yang kedua, juga hidup sampai dewasa dan juga masuk agama Islam, dan dia wafat sedangkan Nabi sedang berada di peperangan Badar. Walamma azza biha qala alhamdulillahi tufinal banatu minal mukarramat. Ketika Nabi datang dan bertakziah kepada putrinya, di rumah putrinya, maka beliau bersabda, segala puji bagi Allah, telah dikuburkan seorang wanita dari deretan wanita-wanita yang mulia. Terus wa sayyidatuna Fatimatu Zahra, yang nomor 3 adalah Siti Fatimah, putri Nabi yang nomor 3. Wa sumiyat Fatimata li anna Allah Ta'ala qad fatamaha wa dzurriyyataha anin nar yaumal qiyamah. Dinamakan dengan Fatimah karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskannya dan anak keturunannya dari api neraka nanti pada hari kiamat. Namanya Fatimah atau terbebas, Fatimah. Siapa yang dibebaskan? Dia dan keturunannya dari api nerakanya Allah nanti di akhirat. Fakanat ahabba ahli sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa kana idza arada safaran yakunu akhiru ahdihi biha wa idza qadima kanat awwalu ma yadkhulu alaiha. Siti Fatimah adalah anggota keluarga yang paling dicintai Nabi. Artinya tiap orang tua itu biasanya punya buah hati gitu loh. Anaknya banyak nih, yang paling dicondongi ada yang seneng, dia yang paling dicintai. Di antara putri Nabi yang dicintai, yang paling masuk ke hati Nabi adalah Siti Fatimah. Apa buktinya? Nabi sendiri ketika beliau hendak melakukan perjalanan, kalau mau pergi-pergi nih, maka orang yang terakhir beliau temui adalah Fatimah. Ketemu ini anaknya. Terus yang paling akhir Fatimah. Tapi kalau datang bepergian, yang pertama dijumpai Fatimah. Tanda dia paling diperhatikan. Kalau salaman, Nabi cium tangan, dicium, terus tangannya Fatimah dicium. Itu di antara yang dilakukan Nabi kepada putrinya. Walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam aqibun illa minha
Fantashara nasluhu minha min jihati sibtain Al-Hasan wa Husain radhiyallahu anhuma. Dan Nabi SAW tidak memiliki anak cucu yang terus sampai hari kiamat kecuali melalui Siti Fatimah. Maka tersebarlah anak cucu Nabi melalui Fatimah dari dua putra beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini terjadi banyak polemik yang mengatakan, Nabi mah nggak punya keturunan, anaknya perempuan semua. Maka kalau anak perempuan ya nggak nisbat kepada kakeknya dong, nisbatnya kepada abahnya, nggak nisbat kepada anak perempuan. Maka Nabi mengkhususkan, Nabi bersabda, semua keturunan itu nisbat kepada ayahnya kecuali anak Fatimah, nisbatnya kepada aku. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikhususkan oleh Allah pada dirinya Siti Fatimah, yang mereka anak keturunannya langsung dari Siti Fatimah nisbat kepada Nabi, seakan-akan Siti Fatimah itu anak laki-laki. Bagi orang-orang yang mencibir, udah dikasih alasan apa saja ya susah. Dasarnya udah nggak seneng. Dan di zaman Nabi udah disebutkan banyak orang-orang yang sudah nggak menerima kalau Nabi itu punya keturunan. Yang jawab bukan Nabi, bukan Allah yang jawab. Apa kata Allah? Inna a'tayna al-kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal. Yang mengatakan kamu itu terputus, yang mengejek kamu terputus, maka mereka akan terputus. Allah yang jawab, Al-Quran langsung. Terus wa sayyidatuna Ummu Kulthum, kemudian si Sayyidah Ummu Kulthum, innama tu'rafu bihadhil kunniyah fala yu'rafu la ismun famata sanata tis'ina minal hijriyah. Ummu Kulthum juga hidup sampai dewasa. Beliau masuk Islam, juga ikut berhijrah, dan beliau meninggal setelah tahun yang ke-9 dari Hijriyah. Baru biya annahu sallallahu alaihi wasallam ala qabrihi wa inahu tadrufani wa qala hal fikum min ahadin lam yujami' al-lail. Ketika Nabi datang ke kuburnya Siti Ummu Kulsum, maka kedua mata beliau bercucuran air. Terus beliau berkata, apakah ada di antara kalian seseorang yang tidak berjima tadi malam? Faqala Abu Talha, ana, aku ya Rasulullah. Qala inzil qabraha fanazala. Maka Abu Talha turun untuk menguburkan Siti Ummu Kulsum. Terus berarti 4 anaknya Rasulullah. Yang pertama laki-laki 1, urutan berikutnya perempuan, semuanya 4. Terus laki-laki lagi namanya Abdullah, Sayyiduna Abdullah, wa huwa mulaqab bit-thayyib wat-thahir. Namanya Abdullah, tapi orang sering manggil Thayyib, kadang manggil Thahir.
Maka ada ulama yang mengatakan Abdullah sendiri, Thayyib sendiri, Thohir sendiri, gitu loh. Maka beda-beda jumlah Nabi karena nama ini. Padahal ulama sepakat Thayyib, Thohir itu julukannya Abdullah. Jadi namanya satu, tapi dijuluki Thayyib dan dijuluki Thohir. Wa qila huwa ismani li syahsin bil aqsqat wa jumlatu aulad tsamaniyah. Maka kalau ini dijumlah berarti anaknya Nabi semua jumlahnya ada 8. Wa qila kadzalika ma'zir di Abdullah wa huwa tis'atun. Ada yang mengatakan 9. Terus wa Sayyidatuna Ibrahim yang terakhir Sayyid Ibrahim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-lailata wiladati wulida li al-lailata ghulamun samaitu bi ismi Abi Ibrahim. Bahwa pada malam kelahiran Sayyid Ibrahim telah Nabi bersabda, telah dilahirkan untukku pada hari ini seorang anak laki-laki yang aku beri nama seperti kakekku Ibrahim. Wa min dzalika yukhadhu masyru'iyyah at-tasmiyah min hainil wiladah. Maka dari hadis ini diambil hukum syariat bahwa sunnah pemberian nama mulai hari kelahiran. Gak usah nunggu seminggu, apalagi 40 hari. Kalau 40 hari bobok celengan katanya, bukan ngurusin nama itu. Sunahnya awal 7 hari, 14 hari, 21 hari. Wa amma hadithul amri bitasmiyatil maulud yawma sab'atin wal maqsud minhu annahu la tu'akhkharu anhu. Adapun hadis yang memerintahkan untuk memberi nama anak bayi dilahirkan setelah 7 hari, maksudnya jangan lebih dari 7 hari. Di anna la takunu illa fihi bal hiya masyru'iyyah min hini wilada idza asa 70 yauman wa asa 70 yaum. Dan Ibrahim itu hidup berusia hanya 70 hari, berarti cuma 3 bulan lebih sedikit. Wa kullum min sayyidatuna Khadijatul Kubra. Maka 6 ini, yang 6 semuanya lahir dari Sayyidatina Khadijah, istri yang pertama. Wa ya awwalu imra'ata tazawwaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah adalah istri yang pertama dinikahi Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menikah lagi sampai beliau meninggal dunia. Maka Siti Khadijah adalah istri yang paling utama bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila Ibrahim, kecuali Ibrahim, wa min Maria al-Qibtiyah. Anak yang terakhir Ibrahim itu dari Siti Maria Al-Qibtiyah. Siapa Maria Al-Qibtiyah? Kana sariyata lahu sallallahu alaihi wasallam ahdaha lahul Muqayqis Al-Qibti. Ada yang mengatakan Maria Qibtiyah itu adalah seorang wanita yang diberikan kepada Nabi
bukan dinikahi oleh Nabi, tapi dihadiahkan untuk Nabi. Seseorang menghadiahkan Nabi seorang wanita. Jadi Nabi itu punya istri dua, punya wanita dua. Yang satu dinikahi, yang satu dimiliki. Yang dinikahi, Nabi langsung melamarnya. Yang dimiliki dihadiahkan dari seseorang. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya hadiah. Kalau kamu dikasih hadiah, berarti hadiah itu milik kamu. Walaupun hadiahnya berupa seorang wanita. Nabi diberi hadiah seorang wanita oleh seorang raja yang ada di negeri Mesir, Al-Qibti. Apa hadiahnya? Diberi hadiah diantaranya seorang wanita yang namanya Maria Qibtiyah. Dia mengatakan itu dinikahi oleh Nabi, dibebaskan terus dinikahi oleh Nabi. Maka dia mengatakan syariahnya Nabi itu jumlahnya ada 4 orang, nggak cuman ada 1. Nabi itu berapa kali diberi hadiah oleh raja-raja atau yang lainnya, wanita-wanita. Jadi putra putri Nabi berasal dari 2 orang wanita, istri. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Maria Qibtiyah, menghasilkan 7 orang putra putri, 3 putra 4 putri. Bahada, maka inilah qaulun wa yang bagi ayat arifah au qauluhu khatimatun ila akhir. Maka inilah maksud ucapan Al-Baijuri yang selayaknya untuk mengetahui atau diucapkan, maka ini adalah sebagai penutup kitab akhiru ma yasarallahu minhu min fadlihi wa karamihi walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah akhir dari apa yang telah Allah berikan kemudahan, berkat karunia dan kemurahannya. Beliau bisa menuliskan kitab ini sampai selesai, dan beliau mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam semesta ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Dan semoga Allah senantiasa berikan rahmat, curahan karunia kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat, juga memberikan kepada Nabi kesejahteraan. Wa hadza akhiru ma yasallallahu ala risalatil latifah allati liqasidiha khafifah wa limuta'allimiha nafi'ah. Dan inilah akhir dari apa yang Allah berikan kemudahan terhadap risalah kecil ini, yang semoga bagi orang yang menginginkan mendapatkan kemudahan dan bagi orang yang mempelajarinya mendapatkan manfaat yang besar. Wallahu as'alu wa nabiyhi atawassalu ayaj'ala hadhil kitab khalisatan liwajhil karim. Dan hanya kepada Allah saya memohon, dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW saya bertawassul agar menjadikan penulisan kitab ini murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yafa'a biha nafa'al amimah, dan semoga Allah memberikan manfaat di kitab ini dengan manfaat yang merata. Wal marjuu minhu at-talab 'alaiha ayyad'a bil ghufran lil dzunub wal isma li maulana raufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala adnan fi kulli waqtin wa awanin. Dan semoga Allah curahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, anak keturunan Adnan, sepanjang masa dan waktu. Walhamdulillahirabbil alamin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabbana darabna biyana nagtarabna wa anana sarabna la ishrabna adub alaina tauba taghfir li kulli awba wastur lana awrati wa habili rahati
وآتنا صحبا والمسلمين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا بالاكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه على نبي وآله وصحبه عدد قصص والحمد لله بالفتح والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.